Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Bu Nafi dan Bu Irna tentunya di Smart Edu Class. Kali ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Kita mulai anak-anak. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain ada tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambar dari pulp atau bubur kertas. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Coba sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Coba apa saja? Yang pertama, ada buku, tisu, layang-layang, kardus, undangan, pesawat kertas, nota belanja, gambar presiden itu terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan jika kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Coba sebutkan. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Mari kita baca. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, coba dari teks kertas di sekitar kita, carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Apa sih arti selulosa? Selulosa adalah suatu senyawa seperti serabut. Lunak artinya lembut atau halus. Molekul artinya bagian terkecil dari senyawa. Ampas adalah sisa barang atau sampah. Pulp adalah bubur kertas. Pipih artinya tipis rata. Menyerap artinya meresap atau merembes.
Kardus adalah benda yang digunakan untuk mengemas barang. Serat adalah jaringan seperti benang. Menggiling adalah melumatkan atau memipihkan sesuatu. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Coba apa jawaban kalian? Ya, ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Tahukah kamu ini pohon apa saja? Ya, pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon, bermacam-macam pohon. Coba perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, ini tadi pohon-pohonnya ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon apakah yang lebih tinggi? Ya, pohon jati. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Apakah dengan penggaris? Apakah dengan meteran atau yang lainnya? Coba sekarang kamu ukur tinggi badanmu dengan temanmu. Pasti tinggi badanmu itu berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa macam alat ukur yang khusus digunakan untuk mengukur suatu benda. Yang pertama, ada meteran roll. Yang kedua, meteran saku. Yang ketiga, ada meteran pita. Nah, alat ukur ini sudah kalian bahas ya sebelumnya. Coba sekarang sebutkan satuan panjang yang kamu ketahui. Apakah masih ingat? Ya, ada mulai dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Coba, kalau tinggi badanmu itu diukur dengan apa? Panjang lingkar pinggang itu diukur dengan apa? Panjang meja di kelas itu diukur dengan apa? Dan seterusnya. Ternyata, alat ukur yang digunakan itu berbeda. Tinggi badanmu diukur dengan meteran pita. Panjang lingkar pinggang diukur dengan meteran pita juga. Panjang meja di kelas diukur dengan meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu menggunakan alat ukur meteran roll. Lebar papan tulis di kelasmu dengan alat ukur meteran saku. Panjang halaman sekolah diukur dengan meteran roll. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.